Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, pada video kali ini kita akan bahas mengenai Supergirl trailer yang dimana official teaser trailernya udah dirilis oleh pihak Warner Bros Discovery kemarin sebagai bentuk sequel terbaru bagi project DC Chapter 1 Gods and Monsters karya James Gunn mendatang. Tapi di film ini James Gunn hanya berperan sebagai produser saja, yang dimana film ini akan disutradarai oleh sutradara Australia yang bernama Craig Gillespie, yang merupakan sutradara yang pernah mengerjakan film Cruella dulu cuy. Dan sekarang pada video kali ini aku udah menemukan berbagai macam teori dan juga detail apa aja yang gua temukan untuk teaser trailer Supergirl yang satu ini cuy. Seperti apakah hasilnya? Berikut adalah pembahasannya. So Mario Booster, let's break down this video. Moga-moga aja bagus ya, karena dari dulu udah berepic komedi bencinnya elemen komedi dan kita tahu ya udah pernah baca komedi bumi ya. Why did you move the door? Where is my dog? Thanks for watching him, bitch! Supergirl yang merupakan kakak sepupu dari Superman ini yang bernama asli Kara Zor-El, dan dia adalah satu-satunya saksi hidup yang pernah melihat langsung kejadian kehancuran Krypton seperti apa, sehingga pada akhirnya dia dikirim ke bumi oleh kedua orang tuanya sebelum planet itu akhirnya hancur di depan matanya sendiri, yang dimana akhirnya Kara survive dengan Kal-El alias Superman yang masih bayi itu, dan juga anjing peliharaannya yang bernama anjing Krypto, yang dimana Krypto ini merupakan anjing bagi si Kara Zor-El ketika dia masih berada di Krypton tersebut. Dia pertama kali muncul dalam komik Action Comics is nomor 252, yang dimana Supergirl versi original ini punya kepribadian yang ceria, yang bertugas untuk melindungi Superman sebagai adiknya sendiri, dan mereka berdua selalu bekerja sama untuk melindungi bumi dari ancaman alien yang sangat berbahaya di kota metropolis. Bahkan versi original ini udah pernah dikisahkan ke versi film pertama live actionnya yang pernah diperankan oleh Helen Slater di era tahun 1980-an, dan juga di remake baru lagi dalam semesta Arrowverse yang diperankan oleh Melissa Benoist, yang sosoknya berhasil mencerminkan Supergirl di era zaman sekarang. Dan sekarang ketika era DC James Gunn udah mulai terbentuk, akhirnya James Gunn memberikan sebuah konsep Supergirl yang berbeda dari versi originalnya, karena dia mengambil sebuah bentuk referensi dari sebuah komik Supergirl Woman of Tomorrow karya Tom King, yang penggambarannya sangat berbeda dari versi originalnya. Dalam versi komik ini nuansanya jauh lebih gelap, emosional, dan bahkan banyak banget adegan brutal di dalamnya. Komik Supergirl Woman of Tomorrow ini akan menceritakan tentang Kara Zor-El yang telah lama hidup dengan trauma kehancuran Krypton. Berbeda halnya dengan Superman yang tumbuh bersama dengan harapan, tetapi Kara hidup dengan luka dan juga kelelahan batin, yang dimana hal itu menjadikannya sebagai sosok yang sinis, dingin, namun jujur terhadap kerasnya semesta. Ketika Kara melintasi sebuah galaksi, Kara akhirnya bertemu dengan gadis yang bernama Ruthie, yang merupakan gadis alien yang ayahnya dibunuh secara brutal oleh penjahat yang bernama Crime of the Yellow Hills, yang dimana Ruthie meminta bukan dengan cara karena hukum, melainkan dengan cara balas dendam. Dan Supergirl memilih untuk menemaninya dalam perjalanan panjangnya memburu sang pembunuh tersebut. Sepanjang perjalanan, Supergirl tidak berusaha menjadi simbol harapan yang sempurna, melainkan seorang pendamping yang membiarkan Ruthie melihat dunia apa adanya di depan matanya sendiri. Ketika akhirnya mereka menghadapi crime bersama-sama, tidak ada kemenangan heroik ataupun kepuasan moral. Hanya saja kehampaan yang tersisa setelah balas dendam terwujud oleh mereka. Pada akhirnya kisah ini menggambarkan Supergirl sebagai sosok yang gak menjadi pujian ataupun pengakuan, melainkan seorang wanita yang terus melangkah ke hari esok sambil memikul luka masa lalunya, yang dimana hal itu menjadikannya bukan sebagai pahlawan, tetapi simbol ketahanan dan juga kedewasaan emosional.
Dan plot inilah yang akan digambarkan ke versi film tisu James Gunn ini bersama dengan Craig Gillespie sebagai sutradaranya. Nah, sebelumnya Supergirl udah pertama kali muncul ke ending film Superman kemarin garapan James Gunn sebagai bentuk cameo singkat di bagian ending film tersebut, yang dimana akhirnya Supergirl datang untuk menjemput anjingnya Krypto dikarenakan dia lagi berpesta ke planet lain untuk menghilangkan sebuah rasa trauma yang dia rasakan setelah Krypton akhirnya hancur bertahun-tahun yang lalu. Bahkan Supergirl juga udah terkenal bersama juga dengan sepupunya Superman ini ya, yang dimana hal ini terbukti ketika Supergirl ini udah pernah bergabung kepada aliansi dengan Justice Gang di Peacemaker season pertama yang direkon oleh James Gunn di season keduanya, yang menceritakan ketika Adebayo yang merupakan putri Amanda Waller minta bantuan kepada Justice Gang untuk menghadapi ancaman kelompok alien Butterfly yang berusaha mengambil alih bumi tersebut. Apalagi di bagian awal trailer ini ya, kita bisa melihat sebuah koran yang dikencingi oleh anjing Krypto. Di bagian bawahnya ada sebuah artikel berita yang mengatakan kalau Supergirl ini telah menyelamatkan anak kucing, yang dimana ini mengambil sebuah bentuk referensi ketika Superman menyelamatkan anak kucing di atas pohon dalam film Superman garapan Richard Donner di tahun 1978 tersebut. Bahkan di headline koran itu ya, kita bisa melihat bahwa koran itu memberitakan bahwa Superman udah menyelamatkan kota Metropolis dari ancaman ledakan reaktor nuklir. Di mana hal ini diambil langsung dari sebuah referensi Smallville season ke-10 ketika Superman akhirnya berusaha untuk menghentikan ledakan nuklir di kota Metropolis yang berseberangan dengan gedung Daily Planet. Nah, di adegan ini kita bisa melihat bahwa Krypto itu mengencingi wajah Superman di koran tersebut, yang dimana hal ini membuktikan bahwa Krypto udah kesal kepada Superman sebagai penjaganya di bumi karena si Krypto ini gak dibiarkan untuk beraksi sebagai superhero sama seperti dirinya, sampai berakhirnya Krypto disekap oleh Lex Luthor di Pocket Dimension di film Superman kemarin ya. Waduh, kacau juga tuh. Out, stop. Crypto, out, out, stop it, stop, sit. Nah, di adegan ini kita bisa melihat bahwa Kara Zor-El akhirnya sedang mabuk ketika dia sedang tidur di atas sebuah sofa di luar angkasa ini ya. Nah, ini membuktikan bahwa Kara sedang berada di sebuah planet yang memiliki sebuah sinar matahari merah, yang dimana radiasinya bisa menonaktifkan metabolisme seorang Kryptonian di planet tersebut. Dikarenakan bangsa Kryptonian hanya bisa kuat seperti dewa ketika mereka mengirap sebuah bentuk radiasi matahari kuning, yang dimana hal ini akhirnya dijelaskan kepada ending film Superman kemarin setelah Kara akhirnya menjemput anjing Krypto di benteng Fortress of Solitude kemarin ya, seperti itu. Lalu kita bisa melihat sebuah bentuk kotak musik di sebelah ranjang si Kara ini ya, yang dimana ada sebuah lagu dari penyanyi era tahun 1980-an, yaitu adalah Blondies dengan lagu Call Me sebagai bentuk soundtrack utama bagi film Supergirl karya James Gunn ini ya, yang dimana gaya Kara ketika dia udah bisa memiliki sebuah berbagai macam lagu seperti itu, hal ini membuat kita callback kepada sosok Star-Lord di Guardians of the Galaxy yang merupakan sama-sama karya James Gunn juga di MCU di fase Infinity Saga dulu ya. Kemudian berlanjut ketika Kara memakai sebuah jaket coklatnya, yang dimana ini sebuah bentuk jaket yang sama dari ending film Superman kemarin, serta penampilannya sama persis seperti versi komiknya Supergirl Woman of Tomorrow karya Tom King ini ya, yang dimana Kara lagi menunggu sebuah bentuk pesawat antar planet yang menjemput para penumpangnya, yang dimana penggambarannya membuat kita callback kepada dunia Star Wars. Kemudian ketika Kara lagi mabuk ke sebuah bar yang sangat antah berantah itu ya, sebenarnya hal ini menggambarkan betapa menderitanya seorang Kara Zor-El sebagai Supergirl di DC James Gunn yang satu ini, karena dia adalah satu-satunya saksi hidup ketika Krypton udah hancur bertahun-tahun yang lalu, yang dimana dia melihat sendiri semua bangsanya telah mati. Kemudian next scene-nya kita mendapatkan sebuah bentuk visual dari Argo City yang merupakan kota tempat tinggal Kara Zor-El dan juga keluarganya, yang akhirnya memperlihatkan sebuah kekacauan di kota tersebut yang diamankan oleh ibunya Kara yang bernama Allura-El, yang merupakan seorang politisi yang berpengaruh di planet Krypton tersebut,
Yang dimana tiba-tiba Argo City ini udah membentuk sebuah bentuk kubah yang melayang ke atas ketika Krypton akan memulai kehancurannya. Nah, gua curiga sepertinya ini sebuah bentuk adegan ketika Brainiac yang merupakan musuh utama Superman yang berusaha untuk mengambil Argo City untuk ia jadikan sebagai bentuk bahan koleksi pribadinya di pesawat induknya tersebut. Jadi hal ini akan dibahas lebih lanjut kepada filmnya Superman Man of Tomorrow karya James Gunn yang resmi menghadirkan tokoh Brainiac sebagai villain utamanya yang siap rilis tahun 2027 mendatang. Lalu akhirnya kita diperkenalkan kepada sebuah tokoh baru yang bernama Ruthie Marie Knoll yang merupakan seorang gadis alien dari sebuah planet kecil di galaksi yang menceritakan bahwa ayahnya dibunuh oleh pembunuh maniak yang bernama Crane of the Yellow Hills yang merupakan pembunuh berdarah dingin yang paling berbahaya di sektor galaksi DCU James Gunn yang satu ini ya. Tujuan utamanya adalah untuk membunuh Crane dan juga untuk membunuhnya atas apa yang sudah menimpa ayahnya bertahun-tahun yang lalu. Dan Supergirl akhirnya membantu Ruthie untuk membunuh Crane yang dimana Supergirl ini membiarkan Ruthie untuk melaksanakan misi berbahaya itu agar supaya Ruthie bisa belajar untuk menanggung sebuah beban yang pahit itu sama seperti dirinya terdahulu. Dalam film ini, penampilan Crane sebagai bentuk film utamanya sangat berbeda banget kepada versi komik karya Tom King ini ya. Yang dimana di versi komiknya aja, Crane ini ditampilkan sebagai seorang yang sebenarnya punya sebuah wajah yang pengecut dan gak punya aura villain sama sekali. Yang dimana hal itu disengaja digambarkan oleh Tom King sebagai penulis karya komik ini ya. Sebagai tanda bahwa Crane adalah simbol kejahatan yang banal yang membuktikan bahwa penderitaan besar sering disebabkan oleh orang-orang kecil yang kejam. Dan penggambarannya membuat kita callback kepada sosok Joe Chill sebagai pencuri kelas 3 yang membunuh kedua orang tua Bruce Wayne. Sehingga tampaknya si Bruce ini akan menjadi sosok vigilante sekaligus milik kota Gotham yang bernama Batman alias The Dark Knight. Yang dimana kemunculannya akan segera hadir di filmnya Batman The Brave and Bold karya Andy Muschietti mendatang ya, seperti itu. Nah, sedangkan di versi DC James Gunn ini, Crane digambarkan sebagai makhluk kosmik yang perawakannya cukup mengintimidasi dan wajahnya punya aura villain yang sangat kuat. Dan hal itu berhasil diperankan oleh aktor yang bernama Matthias Koneratz. Kemudian nextnya ada sebuah adegan sekilas ketika Kara mengatakan bahwa dia udah nggak percaya kepada sosok dewa. Bahkan setelah Krypton hancur sekalipun, para dewa tidak pernah menolongnya. Nah, dewa yang dia maksud ini adalah sebuah dewa dari Kryptonian yang bernama Dewa Rao, yang merupakan sebuah bentuk dewa matahari yang disembah oleh para warga Kryptonian di planet tersebut. Oke? Dan juga ada sebuah adegan yang memperlihatkan si Kara Zor-El itu yang masih hidup damai di Krypton yang mengikuti sebuah bentuk upacara adat Krypton yang sepertinya adalah sebuah bentuk adegan pemakaman. Karena di adegan ini ya, kita bisa melihat semua orang-orang di scene ini mereka membawa peti mati dan mereka semuanya memakai jubah putih ala-ala berkabung. Yang dimana scene ini penggambarannya membuat kita callback kepada kematian T'Challa dan juga Queen Ramonda dalam film Black Panther Wakanda Forever di MCU. Kemudian nextnya ada sebuah adegan ketika Kara Zor-El dan juga Ruthie akhirnya dikepung oleh para penjahat di bar tersebut. Dan adegan ini sama persis kepada versi komiknya Supergirl Woman of Tomorrow karya Tom King. Lalu ada penampakan Lobo yang merupakan seorang bounty hunter di seluruh galaksi yang bergerak demi uang yang dia resmi diperankan oleh Jason Momoa, mantan aktor pemeran Aquaman di zaman-zamannya DCU-nya Zack Snyder dulu. Dari penampilan Lobo di versi filmnya karya Craig Gillespie ini ya, dia terlihat memakai sebuah bentuk jaket kulit yang tebal dan berjalannya sangat kuat sekali. Yang dimana Craig sebagai sutradaranya sepertinya mengambil sebuah bentuk referensi dari animasinya Superman Man of Tomorrow di animasi Tomorrowverse di tahun 2017 silam. Yang dimana animasi itu akhirnya memperlihatkan Lobo yang bertarung untuk pertama kalinya dengan Superman. Nah, sepertinya Lobo di film ini tidak akan tampil sebagai villain utamanya. Tapi sepertinya Lobo juga akan mengincar si Crane ini.
Mengingat Crab ini adalah penjual paling bengis di sektor galaksi di DC James Gunn ini ya. Yang tentunya si Crab itu juga akan diburu oleh berbagai macam pihak di seluruh lintas galaksi. Makanya Lobo juga sepertinya akan memburu si Crab ini demi dapat imbalan uang yang sangat banyak. Karena dia adalah bounty hunter yang rakus akan duit. Karena perlu diingat bahwa memang awalnya si Lobo ini adalah villain di komik DC. Tapi dia nggak punya motivasi pribadi. Dikarenakan tujuan utamanya adalah untuk uang dan juga memuaskan para klien yang menyewa jasanya sebagai bounty hunter antar sektor galaksi. Dan Lobo bahkan pernah menyelamatkan semua para anggota Justice League ketika para tim JL pernah melawan ancaman kosmik yang serius. Tiba-tiba Lobo masuk ke sebuah cerita itu dan menyelamatkan semua para anggota JL dengan cara yang sangat brutal dan juga tidak terkalahkan ya, seperti itu, oke? Dan sepertinya peran Lobo di versinya DC James Gunn ini sepertinya akan punya masa depan yang sangat panjang. Dan gue punya sebuah teori, sepertinya si Lobo ini akan bertemu dengan Peacemaker ataupun Green Lantern ke berbagai macam project DC James Gunn yang berikutnya. Nah, kok bisa? Seperti yang kita tahu bahwa Peacemaker ini akhirnya ditahan oleh Captain Rick Flag Senior, yang dimana akhirnya Peacemaker ini dimasukkan ke sebuah bentuk Planet Salvation sebagai tempat penjelajahnya para metahuman di bumi, yang kisahnya akan diambil langsung ke versi komiknya Salvation Run yang dirilis pada tahun 2007 silam. Dan bisa aja peran Lobo juga akan bertemu dengan Peacemaker di Planet Salvation untuk memburu semua berbagai macam makhluk-makhluk kosmik yang menjadi incerannya demi segenggam uang. Atau mungkin bisa jadi Lobo bisa aja akan diburu oleh para anggota Green Lantern Corps, dikarenakan Lobo juga adalah seorang bounty hunter yang merugikan semua berbagai macam sektor-sektor galaksi di sana, yang dimana hal itu dilarang oleh para anggota Green Lantern Corps sebagai polisi antar galaksi di DC James Gunn yang satu ini, coy. Oke, makin gokil ya. Jadi bisa gua pastikan sepertinya Lobo akan punya sebuah bentuk peran penting yang sangat signifikan kepada semestanya DC Chapter 1 Gods and Monsters yang satu ini, coy. Wow, makin mantap ya. Ketika pada akhirnya Supergirl dan juga Rudy akhirnya kabur di planet itu, terlihat dia menggunakan sebuah bentuk kekuatannya untuk terbang dan menghindari sebuah tembakan pasukan itu, yang dimana shotnya membuat kita callback kepada Adam Warlock yang pernah menyerang para anggota tim GOTG di sequel ketiganya. Sampai pada akhirnya ada sebuah adegan ketika Supergirl ini melawan semua para anggota alien di atas pesawat seorang diri dengan cara menarik sebuah bentuk bola besi dengan tangannya dan menghancurkan mereka semua satu persatu dengan telak. Lalu berakhirlah sebuah promosi Supergirl ini yang akan siap tayang pada tanggal 26 Juni tahun 2026 di seluruh bioskop dunia sebagai bentuk sequel dari film Superman karya James Gunn mendatang. Wow, makin gokil ya. And I see the truth. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu mengenai video breakdown yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.